Seperti yang kita tahu, wacana merupakan rentetan kalimat yang berkaitan dan membentuk makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu. Mari perhatikan contoh. Jika diperhatikan dengan teliti, teks ini memiliki kaitan yang kuat dalam setiap kalimatnya. Teks tersebut memiliki awal dan akhir yang nyata. Pada bagian awal, pembaca digiring untuk kembali mengingat pengobatan tradisional. Semakin ke belakang, semakin mengerucut ke keunggulan penggunaan bahan alami dalam pengobatan dibandingkan dengan bahan kimia. Oleh karena itu, teks ini bisa disebut sebagai teks wacana. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat wacana. Aspek gramatikal yang dapat digunakan untuk membuat wacana menjadi kohesi dan koherens yaitu yang pertama, konjungsi. Contohnya, kakek sakit dan nenek meninggal. Jadi kalimat tersebut menggunakan konjungsi dan. Apabila kalimat tersebut tidak menggunakan konjungsi, maka kalimat tersebut tidak akan menjadi kalimat yang efektif. Yang kedua yaitu menggunakan kata ganti dia, nya, mereka, ini, dan itu. Contohnya, di sini saya menggunakan kata ganti mereka. Rombongan mahasiswa pengunjuk rasa itu mula-mula mendatangi kantor Menteri Dalam Negeri. Sesudah itu, mereka dengan tertib menuju gedung DPR di Senayan. Jadi pada kalimat selanjutnya tidak perlu mengulang kata pada kalimat pertama, cukup dengan menggunakan kata ganti mereka. Yang ketiga yaitu menggunakan elipsis. Contoh wacana yang tidak menggunakan elipsis. Teman saya yang duduk di pojok itu namanya Roni, dia berasal dari Yogyakarta. Teman saya yang duduk di ujung sana itu namanya Doni, dia berasal dari Jakarta. Teman saya yang duduk di sebelah gadis baju kuning itu namanya Bobby, dia berasal dari Medan. Tanpa elipsis, wacana terasa menjadi tidak efektif karena terlalu banyak menggunakan kata dan tidak ada kata penghubung antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Jadi setiap kalimat menjadi berdiri sendiri. Supaya lebih efektif, harus terdapat penghubung antara kalimat yang satu dengan yang lainnya yaitu dengan menggunakan elipsis. Lalu di sini saya akan memberikan contoh wacana yang sudah dielipsis dari wacana yang tadi saya contohkan. Teman saya yang duduk di pojok itu namanya Roni. Dia berasal dari Yogyakarta. Yang di ujung sana Doni dari Jakarta. Dan yang di sebelah gadis berbaju kuning itu Bobby dari Medan. Jadi wacana yang sudah menggunakan elipsis itu terasa lebih efektif karena tidak terlalu banyak menggunakan kata-kata. Yang berikutnya yaitu aspek semantik yang dapat digunakan untuk membuat wacana menjadi kohesif dan koheren, yaitu satu, menggunakan hubungan pertentangan. Contohnya, kemarin hujan turun lebat sekali, hari ini cerahnya bukan main. Yang kedua yaitu menggunakan hubungan generik spesifik atau sebaliknya, spesifik generik. Contohnya, pemerintah berusaha menyediakan kendaraan umum sebanyak-banyaknya dan akan berupaya mengurangi mobil-mobil pribadi. Yang ketiga yaitu menggunakan hubungan perbandingan. Contohnya, dengan cepat disambarnya tas wanita pejalan kaki itu bagai elang menyambar anak ayam. Yang keempat yaitu menggunakan hubungan sebab akibat. Contohnya, dia malas dan sering kali bolos sekolah. Wajarlah kalau tidak naik kelas. Yang kelima yaitu menggunakan hubungan tujuan. Contohnya, banyak jembatan layang dibangun di Jakarta supaya kemacetan lalu lintas dapat teratasi. Yang keenam yaitu menggunakan hubungan rujukan. Contohnya, becak sudah tidak ada lagi di Jakarta. Kendaraan roda 3 itu sering dituduh memacetkan lalu lintas. Klasifikasi atau genre wacana teks.
Berdasarkan struktur generik dan fitur-fitur bahasanya, wacana dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu kelompok wacana naratif, kelompok wacana deskriptif, dan kelompok wacana argumentatif. Kelompok wacana naratif memiliki beberapa genre, yaitu naratif, recount, spoof, anekdot, dan item berita. Wacana narasi atau naratif adalah jenis wacana yang menceritakan suatu rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu secara kronologis. Contoh, bangun pagi pukul 5, kemudian bergegas ke kamar mandi, setelah mandi melaksanakan sholat subuh, setelah itu belajar, sarapan pagi, dan berangkat ke sekolah dengan tepat waktu, yaitu pada pukul 6.15. Recount adalah teks yang berisikan cerita atau urutan kejadian di masa lampau. Contoh, Sumpah Pemuda merupakan hari yang diperingati sebagai suatu ikrar anak bangsa terhadap tanah air Indonesia. Sumpah ini dianggap sebagai bentuk semangat bangsa Indonesia dalam menegakkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kongres Sumpah Pemuda diadakan pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 di Kota Jakarta. Tanggal 28 Oktober kemudian diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kongres tersebut dihadiri oleh para pemuda dan organisasi pergerakan kepemudaan yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatranen Bon, Jong Islamiten, Jong Ambon, dan lain-lain. Hasil yang diharapkan dari Kongres Sumpah Pemuda adalah merumuskan tentang tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia. Nantinya rumusan ini digunakan sebagai asas persatuan bangsa Indonesia. Spoof adalah teks menceritakan peristiwa dengan cara melibatkan humor serta untuk menghibur pembaca atau pendengar. Contoh, Guru George Washington tak hanya menebang pohon ceri milik ayahnya, namun ia juga mengaku telah melakukannya. Sekarang tahukah kamu kenapa ayahnya tidak menghukumnya? Johnny, sebab George masih memegang kapak di tangannya. Anekdot teks yang berisi cerita lucu, memiliki maksud dan tujuan mengkritik sesuatu. Teks anekdot ini biasanya mengangkat topik mengenai layanan publik, lingkungan, sosial, dan politik. Contoh, Alkisah ada seorang pengemis tua yang sedang meminta-minta pada satu orang anak muda. Nak, sedekahnya nak, kata pengemis tersebut. Anak muda itu lalu mengambil uang 10 ribuan dari sakunya. Kembalikan 5 ribu ya pak, harapnya. Bapak pengemis kemudian menjulurkan mangkuk yang berisi uang kembalian. Ini nak kembaliannya. Loh pak, kembaliannya kok 7 ribu? Banyak amat, tanya si pemuda heran. Oh enggak apa-apa nak, anggap saja saya sedekah. Item berita, yaitu menginformasikan kepada pembaca atau pendengar tentang kegiatan yang penting dan layak dijadikan sebagai berita. Contoh, pihak berwenang Malaysia telah menahan 6 nelayan dari Barat Brandan, Langkat, Sumatera Utara pada Pulau Langkawi. 6 nelayan tradisional dari Langkat ditangkap dan ditahan di Langkawi, Malaysia. Ketua Kantor Sumatera Utara Asosiasi Nelayan Tradisional Indonesia KNTI, Tajruddin Hizbuan mengatakan seperti dikutip Antara, penangkapan itu dilakukan sebagai nelayan pulang ke rumah dari 3 hari perjalanan. Tajruddin mengatakan bahwa polisi maritim Malaysia ditangkap nelayan di Mei 9. Nelayan diidentifikasi sebagai Abdul Rais, Daiman, Zailani, M. Zais, Radit, dan Heri. Hizbuan mendesak pemerintah untuk membantu melepaskan 6 nelayan. Kelompok yang kedua yaitu wacana deskriptif atau wacana deskripsi. Adalah jenis wacana yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisannya. Contoh, bunga matahari berwarna kuning, batang pohon yang tinggi dan daunnya berwarna hijau. Sangat indah sekali bunga tersebut. Prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Contoh, membuat telur dadar. Siapkan kompor, wajan, mangkok, telur, garbus, spatula, dan minyak. Kemudian letakkan wajan di atas kompor. Tuangkan minyak ke wajan, kemudian hidupkan kompor. Pecah telur ke mangkok, diberi garam secukupnya, kemudian aduk dengan garpu.
Minyak sudah panas, tuangkan telur yang sudah diaduk. Goreng sampai matang, kemudian angkat. Siap dihidangkan. Report text. Report text adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menjelaskan detail suatu objek. Detail dalam teks ini adalah detail ilmiah yang meliputi penjabaran objek, baik fisik maupun non-fisik dari fakta-fakta ilmiah tentang objek tersebut. Berikut contoh teks report. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Pada teks eksplanasi juga sebuah peristiwa timbul karena adanya peristiwa lain sebelumnya, dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain sesudahnya. Berikut contoh teks eksplanasi. Paragraf yang pertama adalah pernyataan umum atau pembuka. Paragraf yang kedua adalah penjelasan atau isi. Paragraf yang ketiga adalah penutup atau interpretasi. Berikutnya adalah kelompok wacana argumentatif. Kelompok wacana argumentatif dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Eksposisi analitik, 2. Eksposisi hortatorik, 3. Diskusi, 4. Argumentatif. Teks eksposisi analitik adalah teks yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah penting dan mengundang pembaca untuk menyelidiki masalah tertentu. Ciri-ciri teks eksposisi analitik: 1. Penggunaan modalitas, 2. Penggunaan kata kerja tindakan, 3. Menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan pikiran, rasakan, pikirkan, dan lain-lain. Nomor 4. Penggunaan kata benda umum dan abstrak. 5. Penggunaan konektor. Pada contoh teks eksposisi analitik, paragraf yang pertama adalah tesis teks eksposisi analitik yang menyatakan fakta dampak fatal dari kebiasaan merokok. Jelas penulis ingin mengatakan bahwa merokok bukanlah kebiasaan yang baik. Paragraf 2 dan 3 adalah argumen terperinci yang disajikan dalam fakta pelaporan untuk mendukung bahwa merokok tidak baik, bahkan untuk perokok itu sendiri. Selain itu, orang yang tidak merokok tetapi berada di daerah berasap memiliki dampak buruk juga dari kebiasaan merokok. Eksposisi hortatorik adalah teks yang bertujuan meyakinkan pembaca bahwa sesuatu harus atau tidak harus dilakukan. Teks diskusi adalah teks yang bertujuan menyediakan informasi dan opini terhadap sebuah isu melalui dua kacamata yang berimbang, pros isu dan kontra isu. Dalam teks diskusi harus mengandung 4 unsur, yaitu isu, argumentasi mendukung, argumentasi menantang, dan kesimpulan. Teks argumentatif adalah teks yang bertujuan menyajikan masalah yang kontradiktif. Masalah tersebut didiskusikan melalui dua kacamata yang berbeda, pro atau kontra. Penyajian wacana menentukan pada sisi mana ia berpihak.